Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Mari saatnya kita menikmati hadirat Tuhan. Walaupun kita terpisah oleh jarak dan waktu, tapi tetap kita bersekutu di hadapan Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu sekeluarga. Kita membawa yang terbaik bagi Tuhan. Di mezbah Tuhan ada pemulihan. Di mezbah Tuhan ada kesembuhan. Di mezbah Tuhan ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur karena perbuatan Tuhan. Banyak hal yang telah Kau lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang heran bagi kami Tuhan. Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah. Engkau Allah satu-satunya yang kami muliakan. Di hadapan kekudusan-Mu Tuhan, kami membawa ibadah kami, membawa persembahan kami, membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau kuduskan altar ini, Engkau kuduskan rumah kami, Engkau kuduskan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kami mengundang Roh Kudus-Mu menjamah kami, melawat ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, di rumah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami membawa ibadah kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan bagi Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Sekali lagi katakan, ajar Kau Tuhan, kuasa yang sanggup memulihkan kami, segala keadaan kita. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Selamanya kami tak akan goyah karena tangan-Mu Tuhan, karena tangan Tuhan yang menopang kami, karena tangan Tuhan yang memulihkan kami. Kami bersyukur kepada Yesus segala-galanya. Haleluya. Terima kasih. Mari merasakan kekuatan Tuhan. Mari merasakan pemulihan daripada Tuhan. Kita berikan yang terbaik selamanya. Kami mau memberitakan kebaikan Tuhan. Kami mau memberitakan kebaikan-Mu. Kami mau menyaksikan mujizat-Mu. Haleluya. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kami percaya Roh Kudus mau menjamah kami Tuhan. Roh Kudus menjamah kami di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya.
ibu, ayah, ibu, papa, mama, dan adik-adik semuanya, saudara-saudara semuanya, kita bersuka cita. Kita menyanyikan lagu memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari sambil berjoget bagi Tuhan, kita memuliakan nama Allah yang hidup. Katakan sama-sama. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi katakan shalom. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la
Terima kasih Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang memulihkan hidup kami. Haleluya Yesus. Bapa yang mendengar seruan hati kami. Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin Yesus. Lewat lembah gelap kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sekali lagi kita nyanyikan bagi Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami siap untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Pengurapan-Mu atas kami semua Roh Kudus, sehingga kami mengerti isi hati Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai hidup dalam kesatuan. Beberapa gambar saya dapatkan, mungkin kelihatannya menarik ya, seperti manik-manik begitu. Karena saya juga suka tentang hal-hal yang nyeni gitu kan ya. Nah ini beberapa, ternyata Bapak Ibu tahu enggak ini? Ini adalah gambar jagung. Ini bukan mainan, jadi bukan plastik, bukan cetakan begitu, tapi ternyata memang asli dari jagung. Gitu. Jadi sekarang ini sudah bisa diciptakan model jagung yang seperti ini. Jadi saya tertarik dengan jagung ini karena dengan macamnya warna yang ada sangat menarik hati gitu ya, untuk rasanya kok gak mentolol mau dimakan gitu kan ya. Nah warna-warni yang ada ini saya cuma lihat menunjukkan kesatuan. Jadi dari berbagai-bagai warna ternyata bisa ada di dalam satu tongkol jagung gitu. Nah ini kira-kira kalau kita mau makan itu eman gitu kan ya, gitu. Nah, hidup dalam kesatuan. Kita akan baca dari Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Ayat 1, sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 4, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. 6, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Kita akan mulai. Yang pertama, hidup dalam kesatuan itu merupakan perintah Tuhan, perintah Allah. Terdapat dalam Efesus 4 ayat 3, memelihara kesatuan adalah perintah Tuhan. Juga ada di dalam Mazmur 133 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kerinduan Tuhan memang agar supaya kita ini hidup rukun, hidup bersama dengan damai sejahtera. Dan itu disebutkan Tuhan alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika kita hidup dalam suatu kerukunan. Ayem, tentrem, loh jinawi, begitu kan? Dengan tetangga kanan kiri, semuanya kita bisa bergaul dengan baik, gitu. Kalau tetangga kanan kiri ada yang kesusahan, kita bisa segera mengulurkan tangan untuk menolong, gitu. Jadi cepat tanggap dengan keadaan sekitarnya.
gitu. Yang kedua, kita disebutkan sebagai keluarga Allah. Yohanes 1 ayat 17 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi di dalam Kristus kita semua disebut keluarga Allah. Kita disebut keluarga Allah karena status kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita bertobat, kemudian kita berseru bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita serahkan hidup kita, maka Tuhan mengatakan kamu adalah anak-anak Allah. Maka dari itu sebarkanlah kasih Allah itu pada orang-orang sekitar kita dengan cara menunjukkan hidup kita yang berpadanan dengan Kristus itu, agar supaya banyak orang mengenal kasih Kristus. Ketika kita sebarkan kasih Kristus itu pada orang-orang sekitar kita, mereka bisa menikmati kasih itu. Dan saya percaya Tuhan bisa menggerakkan hatinya untuk menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka mereka pun akan bisa disebut sebagai anak-anak Allah dan menjadi keluarga Allah. Yang ketiga, di dalam kesatuan ada berkat Tuhan. Jadi berkat itu dapat dicurahkan Tuhan ketika ada kesatuan di dalam kehidupan kita. Doa yang dijawab bukan hanya karena dinaikkan dengan iman, tetapi juga karena ada kesehatian di dalam doa, kesehatian dalam persekutuan kita. Jadi berkat-berkat dapat kita terima. Berkat tidak hanya berkat berupa materi, tetapi berkat-berkat secara rohani, yaitu damai sejahtera, sukacita, gitu ya. Kehidupan di dalam gereja ataupun keluarga yang hidup di dalam kesatuan akan senantiasa dapat melihat mujizat, mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Itu karena ada kesatuan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, dalam kesatuan ada, maaf ini yang nomor 3 ya, ada kesatuan. Yang keempat, kesatuan itu harus diusahakan. Efesus 4 ayat 1 dan 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi harus dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang dapat melihat bagaimana kita ketika kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita, dengan orang-orang yang berlainan dengan kita bisa menunjukkan kesabaran kita, bagaimana kita melayani mereka dengan sabar, dengan rendah hati, dengan lemah lembut, gitu kan. Karena tidak mudah ketika seseorang itu berbicara kepada kita dengan emosi, biasanya kita juga langsung tersulut emosinya. Seringkali kita tidak sabar, gitu kan. Bukan hanya dengan orang-orang sekitar kita, tetapi justru dengan orang-orang yang kita kenal, keluarga maupun teman-teman dekat. Karena kita merasa lebih dekat sehingga ketika kita menjawab mereka biasanya lebih berani gitu kan daripada dengan orang yang tidak seberapa kita kenal. Kita lebih berani berkata dengan keras, dengan kasar, dengan tidak sabar, begitu. Maka dari itu kita harus lemah lembut, sabar, rendah hati, jaga hati, pengendalian diri. Dan tunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Membantu siapa saja ya, siapa saja gitu. Kita tidak perlu memilih orang-orang yang dapat kita bantu. Tetapi siapa saja dapat kita bantu dalam kehidupan kita.
Dan itu orang luar yang ya di tetangga-tetangga kita bisa melihat, oh orang ini penuh kasih, orang ini suka membantu. Nah, seperti itulah kita bisa menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Yang kelima, lihat persamaan, jangan melihat perbedaan. Karena ketika kita melihat perbedaan, seringkali timbul konfrontasi. Kita mulai berdalih, mulai ngotot, mulai mengeluarkan ya ide-ide kita ataupun pemikiran-pemikiran kita. Jadi seringkali terus mulai terjadi perpecahan ketika kita yang kita lihat itu perbedaannya. Lihatlah persamaannya, gitu. Jangan hanya lihat perbedaannya. Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi ketika kita melihat perbedaan, kemudian perbedaan itu bukan sesuatu yang membangun, lebih baik kita berdiam diri, jangan berdalih ataupun konfrontasi. Lihatlah persamaannya apa yang dapat menjadi sesuatu hal yang baik, yang dapat membangun kita. Yang keenam, kasih karunia Tuhan. Kesatuan itu adalah kasih karunia Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 12-13. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan ceritakan sesuatu hal. Untuk menuju suatu hidup dalam kesatuan, itu diperlukan satu tujuan. Dari orang-orang yang berkumpul, banyak orang yang berkumpul, ketika mereka punya satu tujuan, maka dapat terjadi suatu kesatuan itu. Hidup dalam masyarakat, atau mungkin di dalam gereja, atau di dalam rumah tangga, ketika kita bersatu hati, punya tujuan yang sama. Contohnya kalau di gereja, kita datang ke gereja itu mau apa ya? Kan gitu. Oh, tujuan kita datang ke gereja adalah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur. Nah, orang-orang yang lain yang bersama-sama dengan kita datang ke gereja punya tujuan yang sama, maka terjadilah kesatuan itu. Begitu juga di dalam kita berinteraksi dengan orang-orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Kita pasti punya namanya ikut di grup WhatsApp gitu ya, grup WA. Banyak sekali kan gitu. Seringkali kita tidak hanya ikut satu gitu kan. Mungkin beberapa grup 1, 2, 3, 4, 10, 15 gitu kan. Sampai kadang-kadang ada yang bilang, maaf saya harus keluar dulu, grupnya terlalu banyak. HP saya jadi lemot gitu kan. Nah, seringkali seperti itu. Nah, saya juga begitu, saya ikut grup-grup WhatsApp itu. Salah satunya aja itu grup alumni SMP gitu ya. Ketika saya masih SMP dulu, saya lulusan tahun 77 waktu itu. Nah, di sana grup itu ada lintas alumni. Jadi mulai tahun sebelum 77 sampai tahun 80 lebih gitu kan. Nah, kemudian saya dengan 2-3 orang termasuk admin gitu kan. Kemudian kita punya satu tujuan untuk grup ini. Gitu. Tujuannya apa sih kita membuat grup alumni ini kan gitu. Oh ya, untuk silaturahmi gitu. Supaya kita tidak putus hubungan. Supaya kita masih tetap bisa mengenal teman-teman kita gitu. Supaya kita tahu kehidupan mereka bagaimana gitu.
Atau mungkin kalau suatu ketika dibutuhkan reuni kita mudah menghubungi gitu. Nah, salah satu kemudian dia dibuatkan aturan gitu. Karena ini grup untuk kita silaturahmi, untuk senang-senang gitu kan, untuk fun, happy gitu kan. Maka dibuat putusan tidak boleh posting atau mengupload gambar atau video yang berdarah-darah gitu. Kecelakaan yang parah, model-model pembunuhan atau segala sesuatu yang berbau seperti itu. Atau tidak boleh mengupload foto-foto atau gambar atau kata-kata yang berbau pornografi. Gitu. Ya, setidaknya 2 itulah yang paling penting gitu kan. Itu supaya tidak mengganggu hal-hal yang lain, karena kita juga berasal dari lintas agama kan gitu. Tapi itu disetujui semua kan gitu. Nah, kemudian suatu ketika ada juga teman-teman yang agak nakal gitu kan. Kita peringati, jangan upload ini toh, segera dihapus gitu. Cuman karena kita ini termasuk orang-orang kuno, orang-orang jadul, seringkali kita nggak bisa menghapus gitu. Cara menghapusnya gimana? Bingung dia. Gitu, karena sudah cukup lama ya akhirnya tidak bisa dihapus. Ya sudah, maafkan, saya janji tidak akan mengupload lagi. Oke, kita maafkan sekali. Tetapi ada juga yang nakalnya kebangetan sehingga tidak berapa lama diupload lagi. Kita peringati lagi, ngengkel, ya sudah kita tendang keluar dari grup. Seperti itu. Jadi ada konsekuensinya gitu, kita keluarkan dari grup gitu. Nah, setelah sebulan kita hubungi lagi. Gimana? Mau ikut grup lagi? Nah, ada yang mau ikut, ada yang enggak, gitu kan? Tapi yang tetap ada yang nakal beberapa ya juga kita keluarkan. Nah, gitu. Jadi hidup dalam kesatuan seperti itu, ya ada konsekuensi, ada yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti poin-poin tadi, ada yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Salah satunya itu kita harus menyatakan kasih kita kepada dunia luar, kepada orang-orang di dalam grup ini. Itu. Jadi untuk menjaga kesatuan, kita harus memelihara kesatuan itu terus-menerus gitu. Agar supaya kesatuan ini dapat terjadi dengan langgeng. Kesatuan sangat penting. Salah satu firman Tuhan juga berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi daripada 1 orang, lebih baik 2 atau 3 orang berkumpul bersama, berdoa bersama. Karena itu bisa menguatkan. Sama seperti grup-grup kita di gereja, mungkin kita dalam ibadah, apalagi yang online seperti ini, seringkali kita ketika ibadah di rumah, seringkali kita itu tidak seserius ketika kita ibadah onsite. Terlalu santai atau terlalu mengabaikan begitu kan? Gitu. Seenaknya sendiri, seringkali gitu. Makanya kita harus punya komitmen gitu untuk selalu menjunjung tinggi dalam kasih, atau apa yang kita kerjakan ketika beribadah di rumah pun seharusnya sama ketika kita ibadah dengan secara onsite. Kita ikuti dengan serius, dengan sungguh-sungguh seperti itu. Ketika kita adakan doa malam semacam Zoom seperti itu, baiklah kita ikut gitu. Kehadiran Anda di dalam setiap ibadah seperti itu bukan cuman sekedar ada gitu, tetapi kita melihat kesungguhan hati mau ikut, dan itu akan menguatkan orang-orang yang lain juga gitu. Mungkin kita ya hanya ikut, tidak berdoa mungkin gitu ya, tetapi orang lain bisa melihat kehadiran kita itu sangat berharga bagi orang yang lain, seperti itu. Maka dari itu kita harus menjaga hidup di dalam kesatuan itu. Saling berdoa satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Setiap Rabu kita juga ada doa-doa syafaat. Mungkin Bapak Ibu enggak dengar apa yang kita doakan gitu ya. Tetapi apa yang kita doakan, kita percaya Tuhan itu pasti mendengar.
Kita doakan selalu kehidupan jemaat, kehidupan rumah tangga, pekerjaan maupun pelayanan, kehidupan bangsa dan negara kita di tengah pandemi yang seperti ini. Memang hidup dalam kondisi pandemi ini ya lebih sulit daripada sebelumnya ya, gitu. Makanya itu ketika kita menghadapi suatu kesulitan, harusnya kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam doa kita. Lebih sungguh-sungguh lagi hidup bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak mampu hidup sendiri. Kita perlu Tuhan, kita perlu orang-orang yang mau berdoa bagi kita, yang mengasihi kita. Ketika kita hidup dalam doa, kita mendoakan banyak orang, kita mendoakan mereka, mereka pun dikuatkan, mereka pun diberkati. Tuhan juga pasti akan memberkati kita yang dengan mau berjerih lelah untuk berdoa bagi orang lain. Saya percaya Tuhan pasti mengasihi kita semuanya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi renungan bagi kita untuk mengingatkan kita, menguatkan kita selalu untuk kita terus mengupayakan kehidupan hidup di dalam kesatuan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sehingga namamu dipermuliakan. Bapak Ibu jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, angkatlah wajahmu, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.